Selamat pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, apalagi di masa pandemi ini? Baik, Bu. Baik ya. Saya harap kita semua baik dan kita dalam keadaan sehat agar bisa kita jumpa di semester baru di tahun 2021-2022 nantinya. Baiklah, ini adalah minggu kedua ataupun minggu berikutnya kita masuk ke dalam materi yang sama, yaitu mengenai larutan asam basa, tetapi topiknya berbeda, yaitu di sini kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Tetapi sebelum kita masuk ataupun mengulik materi indikator asam basa, ada baiknya kita membawa pembelajaran kita ini ke dalam doa. Saya minta anak saya April untuk membawakannya ke dalam doa. Silakan, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk, ada yang belum hadir dari siswa yang Ibu panggil? Dari siswa Ibu? Tidak ada ya, sepertinya semua hadir ya. Oke, tadi di awal Ibu mengatakan kalau hari ini adalah minggu kedua kita masuk ke dalam topik materi mengenai larutan asam basa, di mana topik pada hari ini Ibu akan mengulik ataupun memberikan kepada kalian mengenai bagaimana nantinya asam basa itu kita tentukan larutannya, apakah dia larutan asam basa atau tidak, yaitu dengan menggunakan sebuah kata, yaitu mengenai indikator. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan praktikumnya juga dengan beberapa larutan yang sudah saya tentukan untuk kalian uji. Bagaimana dia? Apakah larutan tersebut termasuk larutan asam ataupun larutan basah? Untuk itu Ibu akan men-share topik kita. Ambil gambar dulu, Ibu. Oh iya, Bu. Ya, diambil gambar semua dulu. Terus nanti dipastikan ke admin ya, ke admin. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Silakan. Baiklah, di sini Ibu akan men-share tentang materi kita, yaitu mengenai asam basa ya. Sudah nampak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, di sini judulnya adalah mengenai indikator asam basa. Adapun tujuan yang akan kalian peroleh dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian akan dapat mengidentifikasi perubahan warna indikator dari berbagai larutan, terkhususnya ketika kalian akan melakukan percobaan nanti. Yang kedua, menjelaskan bahan-bahan alam apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator. Yang ketiga, dapat merancang percobaan untuk membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya, ini dalam bentuk praktikum. Yang keempat, mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan beberapa indikator. Dan yang kelima, memprediksi pH larutan tersebut dengan menggunakan beberapa indikator. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini Ibu ada dua pertanyaan untuk bisa kalian jelaskan, karena sebelum kita masuk di materi ini, Ibu telah men-share ataupun memberikannya ke grup WA. Yang pertama, di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana Anda ataupun kalian mengenali larutan tersebut bersifat asam atau basa. Yang kedua, bagaimanakah atau apa sajakah 5 contoh bahan alami yang dapat digunakan untuk indikator asam dan basa? Siapa yang dapat menjelaskan ataupun menjawab? Saya, Bu. Ya, Nopal silakan.
Pertanyaan yang pertama, cara mengenali suatu larutan asam bersifat asam atau basa dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan kertas pH dan dapat juga dilakukan dengan pengujian terhadap penggabungan indikator alami dan indikator buatan. Soal yang kedua, 5 contoh bahan alami yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Yang pertama, kunyit, yang kedua daun pandan, yang ketiga kembang sepatu, yang keempat buah bit, dan yang kelima buah naga. Sekian. Ya, itu menurut Nova. Siapa lagi yang ingin menambahi? Dari yang Saya, lainnya, Bu. Ibu beri kesempatan. Ya, Alpan silahkan, Nak. Soal yang pertama, bagaimana cara mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Suatu larutan bersifat asam atau basa bisa kita kenali dengan cara yaitu yang pertama dengan kertas lakmus. Kertas lakmus yaitu ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang kedua dengan menggunakan indikator universal. Indikator universal ini merupakan campuran dari macam larutan yang dapat menunjukkan pH suatu larutan, yaitu dengan menggunakan kertas strip dan pH meter. Dan yang ketiga indikator alami, yaitu dari ekstrak buah-buahan. Yang kedua, tuliskan 5 contoh bahan alami yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. 5 contoh bahan alaminya yaitu kubis merah, kubis ungu, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Iya, keduanya benar, baik untuk Nova ataupun untuk Alpan. Bagaimana kita mengenali larutan bersifat asam basa itu? Ya, hanya dengan satu, yaitu dengan menggunakan indikator, di mana indikator itu terbagi atas dua, ada indikator alami, ada indikator buatan. Yang kedua, apa saja contoh bahan alam yang dapat kita gunakan untuk indikator asam basa itu? Banyak. Yang pertama, kunyit. Yang kedua, bunga kembang sepatu. Yang ketiga, kol merah. Yang keempat, bayam, dan sebagainya. Jadi berarti anak-anak ibu sudah mempelajari topik mengenai indikator asam basa ini. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana? Apa sih indikator alami dan indikator buatan tersebut? Oke, di sini sebelum itu ada dibuat pengertian indikator asam basa. Dibilang di sini indikator asam basa itu adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam ataupun lingkungan basa. Warna larutan indikator pada lingkungan asam, basa, dan netral ada di sini. Contohnya di sini ini adalah dari indikator buatan. Ada fenoftalin, ada metil merah, ada metil jingga, ada bromtimol biru. Saya ambil contohnya metil jingga. Jadi jika larutan ataupun indikator metil jingga ini kalian larutkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah warna menjadi apa? Merah. Jika dilarutkan ke dalam larutan basah, dia berubah menjadi kuning. Dan jika dia dilarutkan ke dalam netral, maka larutan tersebut akan berubah menjadi kuning. Itu untuk metil jingga indikatornya. Yang kedua, ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami itu apa? Seperti tadi dari alami, baik itu buah-buahan ataupun dedaunan. Sedangkan indikator buatan apa? Ada kertas lakmus, ada indikator universal. Oke, kita akan menguliknya lagi. Di sini indikator universal itu ada indikator kertas, ada larutan indikator, dan ada pH meter. Oke, pH meter ini lebih teratur pemakaiannya, artinya dia terlebih dahulu dikalibrasi ya. Di sini kita bahas kembali. Oke, di sini indikator universal. Dikatakan di sini indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Ini adalah indikator universal. Ada yang berbentuk larutan, ada yang berbentuk kertas strip. Jadi di dalam kertas strip ini kita tinggal mencocokkan warna yang terjadi berubahnya. Lalu kita bisa menentukan warna tersebut terletak di dalam pH berapa. Itu untuk indikator universal dalam bentuk strip pH. Selanjutnya di sini ada diketahui rentangnya tadi 1 sampai 14. Di sini bisa kita lihat
Rentang pH-nya jika dia di bawah 3, maka larutan tersebut bersifat asam kuat dan warnanya adalah merah. Jika rentang pH-nya 3 sampai 6, berarti larutan yang kalian uji itu adalah bersifat asam lemah dan warnanya adalah kuning ataupun jingga. Dan yang ketiga, jika rentang pH-nya 7 itu bersifat netral dan warnanya adalah hijau. Dan yang selanjutnya, jika rentang pH-nya 8 sampai 11, maka dia bersifat basa lemah dan warna yang terjadi adalah biru. Dan jika rentang pH-nya lebih besar 11, maka larutan tersebut basa kuat dan warna yang terjadi adalah ungu ataupun violet. Itu untuk indikator universal. Lalu untuk kertas lakmus bagaimana? Oke, siapa yang tahu untuk kertas lakmus dari bahan ajar yang telah saya berikan? Saya, Bu. Oke, Sagita. Kertas lakmus. Jika kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan basah, maka akan membirukan lakmus merah, dan jika dicelupkan ke dalam larutan basah akan memerahkan lakmus biru. Iya, betul. Lakmus itu ada dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Di sini akan terjadi perubahan warnanya. Kalau lakmus biru dia berubah menjadi merah, berarti larutan yang kalian uji itu adalah bersifat asam. Tetapi jika lakmus merahnya berubah menjadi biru nantinya pada larutan yang kalian uji, berarti larutan yang kalian uji itu akan akan bersifat basah. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Berat. Selanjutnya kita masuk indikator yang lainnya. Ya, di sini tadi larutannya asam, jika dilarutkan ke dalam lakmus merah, maka dia tetap merah. Tetapi jika dia dipakai dengan lakmus biru, berarti dia berubah menjadi merah. Sedangkan untuk larutan basah, jika dia ditetesi ataupun dikenakan dengan lakmus merah akan berubah menjadi biru. Jika dikenakan dengan lakmus biru, dia akan tetap biru. Tetapi untuk larutan netral tidak berubah. Untuk lakmus merah tetap merah, untuk lakmus biru tetap biru. Sedangkan ini apa? Ini adalah larutan indikator. Di sini dikatakan indikator larutan asam basa adalah larutan khusus yang digunakan untuk mengetahui sifat asam pada larutan. Seperti yang di awal tadi, larutan indikator itu ada jenisnya metil biru, metil brom biru, fenoftalin, dan lain sebagainya. Dan hasil penetesannya ini jika diambil satu larutan ini, larutan indikatornya ditetesi ke dalam larutan asam akan tetap putih. Jika dilarutkan ke dalam larutan basah, dia akan berubah warna. Ini adalah hasil dari penetesan larutan indikator. Dan untuk indikator alami, tadi saya bilang bisa kita peroleh dari bunga, bisa umbi, bisa kulit, bisa daun. Contohnya tadi sudah di awal dijelaskan ya. Saya ambil seperti bunga mawar. Warna asli bunga mawar itu adalah warna merah muda di sini. Jadi jika kita tetesi ke dalam larutan asam berwarna tetap menjadi merah muda. Tetapi jika kita tetesi jika kita tetesi ke dalam larutan basah berubah menjadi warna hijau. Iya, warna hijau. Warna hijau. Baru kita ambil misalnya kunyit. Warna asli kunyit itu apa? Kuning tua kan? Iya, kuning tua ataupun orange. Jika dilarutkan ke dalam asam, larutan yang bersifat asam, dia tetap menjadi berubah warna jadi kuning. Kuning. Tetapi kuningnya di sini lebih muda daripada warna aslinya nantinya. Sedangkan jika kita larutkan ke dalam basah, dia akan berubah menjadi berwarna merah. Ya, itu untuk indikator
alami. Jadi untuk indikator alami ini bagaimana? Jadi pertama kalian terlebih dahulu menggerusnya ataupun menggilingnya. Bisa menggiling dengan tangan ataupun dengan memakai blender. Lalu kalian ambil sarinya. Jadi sarinya itulah yang akan kalian tetesi ke dalam larutan yang akan kalian uji ya. Dan selanjutnya terakhir untuk penentuan indikatornya adalah pH meter. Di sini dikatakan penggunaan pH meter itu adalah dengan cara mencelupkan pada larutan yang akan diuji, dan pada pH meter tersebut akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Tetapi pemakaiannya ini, sebelum kita mencelupkan pH meter ini, terlebih dahulu ini kita kalibrasi, yang artinya kita buat nilainya menjadi 0 agar nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pada larutan yang akan diujinya. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah video untuk bisa kalian melakukan praktikum nanti ke dalam larutan yang akan kalian uji. Di sini Ibu akan menerangkannya. Di sini ada simulasi asam basa pada kertas lakmus pertama diambil ya. Tadi di awal ada lakmus merah, ada lakmus biru. Dimana nanti larutan yang akan diuji di sini ada larutan sabun, ada larutan cuka, ada larutan teh, ada larutan deterjen, dan ada larutan selainnya. Oke, di sini ditetesi yang pertama diambil adalah lakmus merah. Kita lihat di sini ada yang terjadi perubahan, ada yang tidak. Yang terjadi perubahan adalah ini, yaitu untuk di larutan sabun dan nomor 3 dan nomor 5, di mana nomor 3 ini adalah larutan sabun dan nomor 5 ini adalah larutan deterjen. Dia berubah menjadi warna apa lakmus merahnya? Biru kan? Berarti kalau berubah menjadi biru, berarti larutan deterjen sama sabun ini apa? Asam atau basah? Iya, bersifat basah. Ya, di sini dijelaskan ada larutan teh, cuka, deterjen, jeruk, dan sabun. Kalau teh itu tetap, untuk lakmus biru tetap biru, untuk lakmus merah tetap merah. Sedangkan untuk cuka, lakmus biru berubah jadi merah, lakmus merah tetap merah. Merah, berarti dia mengandung asam. Untuk deterjen ini lakmus biru, lakmus merah berubah jadi biru, berarti dia mengandung basah. Untuk jeruk, lakmus biru berubah menjadi merah. Tetap merah. Lakmus merah tetap merah. Merah, berarti dia mengandung asam, Bu. asam. Sedangkan sabun lakmus biru tetap berwarna biru, lakmus merah berubah menjadi menjadi biru. warna biru. berarti larutan tersebut mengandung basah. Itu untuk kertas lakmus. Merah. Bagaimana yang lainnya? Ya, ini untuk indikator alami. Ada mawar, ada bayam, ada kunyit, kubis ungu, bunga sepatu, dan geranium. Oke, di sini diambil dia adalah ekstrak mawar. Berarti sarinya ya, yang airnya dilarutkan ke dalam larutan asam dan larutan basah. Mawar itu warna dasarnya apa? Merah, Bu. Warna merah kan?
Ya, Bu. Dia ditetesi dengan larutan ke dalam larutan asam, berarti dia berubah menjadi merah pucat kan ini? Merah muda. Iya, merah muda. Merah muda. Lebih pucat dari warna Ya, asli aslinya. mawarnya. Ya, Bu. Selanjutnya ke dalam larutan basah, Warna hijau, Bu ya. Warna hijau, Bu. warna hijau ya. warna Hijau. 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 Jauh. Itu untuk ekstrak mawar. Kita ambil yang lainnya untuk bayam. Bayam itu warna dasarnya apa? Hijau, Bu. Merah, ada yang hijau. Ada merah kan? Berarti ini dia adalah bayam Bayam merah berarti merah. Ayam merah. 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 Kita ambil kunyit. Ini kunyit. Kunyit dasarnya apa? Kuning, Bu, oranye. Orange. 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 Dilarutkan larutan asam Berwarna kuning. Warna Dia kuning. berubah menjadi berwarna kuning, tetapi kuningnya lebih muda ya Lebih muda. dari Ya, asli. Bu. Selanjutnya ditetesi dengan larutan basah. Berwarna Merah. 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 Itu untuk kunyit. Kunyit. Selanjutnya kita ambil, kita lihat videonya untuk indikator. Ini indikator apa? Alami atau indikator buatan? Indikator buatan. Indikator Buatan, buatan. Bu. Buatan, Bu. Iya, indikator buatan, yaitu kertas strip pH ya. Ya, Bu. Di sini diambil larutan teh, larutan cuka, dan larutan jeruk. Masing-masing dia dicelupkan. Dicelupkan, kita lihat. Oke, dicelupkan, kita lihat ke larutan teh, larutan cuka, dan larutan jeruk. Coba kita lihat untuk larutan teh, berarti dia terletak pada pH berapa? Ini kan pH 7 kan? Ya, Bu, Ya, 7, Bu. Bu. Larutan teh pH 7. Iya, pH 7. Larutan cuka 2 ya. pH 2. 3. 3 kan? 3. Ya, Bu. 3, Bu. 3. 3 pH. Larutan jeruk 4. pH 4. 4. 4, Bu. Oke, selanjutnya kita lihat yang lain. Ada di sini sabun mandi dan ada deterjen. Dia dicelupkan. Coba kita lihat untuk larutan sabun mandi. 11. Dia pH 11. berapa? 11, Ya, Bu, 11. pH 11 untuk sabun Hanya 11. mandi. 11, Bu. Sedangkan deterjen 12, Bu. 12. 12, Bu. pH 12. 12. Oke. Ini adalah untuk penentuan praktikumnya. Kemarin saya suruh kalian untuk mencoba kan, untuk menyediakan larutan. Ada sebanyak berapa? 5, Bu. 5 larutan. 5, 5, Bu. Bu. 5 larutan, Bu. 5 larutan. Bukannya 7. 7. Yang pertama 7 kan? Oh iya, 7, Bu. Ya, 7, Bu. 7 yaitu larutan apa? Larutan Larutan Cuka. cuka, Larutan cuka, air sabun, garam, air sabun, air sabun, air garam, jeruk, air jeruk, kapur, air jeruk, air mineral, kapur, air air mineral, mineral, air air aki. aki. Itu yang akan kalian uji. Ke dalam mana kalian uji? Yang pertama indikator buatan, alami, Alami. ya kan? Yang Ya, Bu. kedua kertas 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 lakmus, lakmus. Yang ketiga
Kertas PH. Kertas 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 PH. PH. Jadi udah disiapkan di depannya alat bahannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Udah, Bu. Biar Ibu masukkan ke dalam kelompok masing-masing. Sambil disiapkan alat bahannya yang akan mau dipercobakan, Ibu buat dulu kelompoknya ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dari yang Ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siap, tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Ini silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Punya itu aja. Tapi yang Recording in progress. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Kelompok 1? ya, Bu. Ada? Masih bisa dikerjakan? Masih bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Masih ya, saya kasih waktunya ya. Oh ya, Bu. Recording in progress. Recording in progress. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Lihat ya perubahan warnanya untuk kertas lakmusnya beserta indikator alaminya ya dengan kertas stripnya ya. Iya, Bu. Recording in progress. Recording in progress. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak, Tidak ada Bu. Taufik, Alpan, Tidak, Bu. Sagita? Tidak, Bu. Tidak ya. Nanti 5 menit lagi kita masuk ya untuk menceritakan apa yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Recording in progress. Dian, mana suaranya, Bu Dian? Ya Bu, lagi apa mereka Bu? Saya buat percobaan Bu, saya buat breakout Bu. Langsung masuk aja, Bu. Langsung masuk. Iya. Oh ya Bu. Oke, udah bisa masuk ya.
biar Sudah Ibu. udah masuk kan? Udah, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, Sudah Ibu. kelompok 3, udah ya. Baiklah, untuk hasil praktikumnya dari kelompok 1 Saya, Bu. siapa yang ingin mau menjelaskan ataupun memaparkan? Kami dari Ya, kelompok Jehan. 1 ingin Silakan, Nak. memaparkan hasil penelitian asam basa menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, larutan CH3COH atau cuka dimasukkan ke kertas lakmus merah tetap merah, ke lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, air sabun, ke lakmus merah menjadi biru, ke lakmus biru tetap. Yang ketiga, air jeruk, ke lakmus merah tetap merah, ke lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, air kapur, ke lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru. Yang kelima, air mineral, ke lakmus merah menjadi biru, ke lakmus biru tetap menjadi. Yang enam, air asin, lakmus merah tetap menjadi merah, yang lakmus biru menjadi merah. Yang terakhir, garam dapur, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Oke, bagaimana mereka larutannya? Yang mana asam, mana basa, Nak? Larutan CH3COH itu asam, Bu. Air sabun basa, air jeruk asam, air kapur, Ya, air kapur ya, ya. basa, air mineral basa. Ya, lanjut. Udah masuk semuanya. Tadi jaringannya terputus ya. Iya. Terus yang gini agak jaringan agak payah memang. Silakan. Coba dari kelompok 2 coba. Kelompok 1 yang tadi, yang mana termasuk larutan asam basa, Nak? Nes, coba lanjutkan, Nes. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Coba jelaskan hasil percobaannya. Kelompok 2. Kelompok 2, Deborah, April. Bu, Ya, coba mengenai kertas indikator pH ini.
coba jelaskan dulu bagaimana hasil praktikum yang kalian peroleh. Saya, Bu. Iya, Deborah. Dengan menggunakan kertas PH, Atau lupa? Coba. di sini kami menguji 7 larutan. Yang pertama, larutan yang diuji yaitu larutan cuka atau larutan CH3COOH. Kami mendapatkan pH itu 4. Jadi, dia bersifat asam. Yang kedua, larutan yang diuji, larutan air sabun. Kami mendapatkan pH 8 dan itu bersifat basah. Yang ketiga, air jeruk. Kami mendapatkan pH 3, itu bersifat asam. Yang keempat, air kapur. Kami mendapatkan pH 11, itu bersifat basah. Dan yang kelima, larutan air garam dapur. Kami mendapatkan pH 6, yaitu bersifat asam. Yang kelima, air mineral. Kami mendapatkan pH 7, bersifat netral. Dan yang ketujuh, air aki. Kami mendapatkan pH 0, bersifat asam, Bu. Ya, itu untuk dari kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya, berarti tinggal satu lagi untuk hasil percobaannya. Kelompok 3 coba paparkan hasil ya, Bu, percobaan ini dari indikator alami yang telah kalian peroleh kelompok tadi. 3, Bu. Tabel pengamatan indikator Dua alami, pengerjaan yaitu kelompok. bahan yang pertama itu kunyit. Warna dasar atau warna asli dari indikator alami kunyit yaitu warna kuning, dan jika dilarutkan ke dalam larutan cuka tetap berwarna kuning, dilarutkan dalam air mineral tetap berwarna kuning, dan jika dilarutkan ke dalam air sabun berubah warna menjadi oranye, dan dilarutkan ke dalam air kapur berubah warna menjadi berwarna krim, dan dilarutkan ke dalam air jeruk tetap berwarna kuning, dan dilarutkan ke dalam air aki tetap berwarna kuning, dan dilarutkan ke dalam air garam tetap berwarna kuning. Dan yang kedua itu indikator bahan alami daun pandan yang warna dasarnya itu berwarna hijau tua, yang jika dilarutkan ke dalam larutan cuka berwarna hijau lumut, dilarutkan ke dalam air mineral berwarna hijau tua, dan dicampurkan ke dalam air sabun berwarna hijau muda, dan dilarutkan ke dalam air kapur berwarna hijau, dan dilarutkan ke dalam air jeruk berwarna hijau muda, dan dilarutkan ke dalam air aki berwarna hijau lumut, dan dilarutkan ke dalam garam berwarna hijau muda. Bahan alami yang ketiga, bahan alaminya Coba bunga kembang apa? sepatu, Lanjutkan. di mana warna aslinya yaitu merah hati. Apabila dilarutkan di dalam larutan cuka menghasilkan tetap berwarna merah. Apabila dilarutkan di dalam air mineral tetap berwarna merah. Apabila dilarutkan di dalam air sabun akan berubah menjadi warna abu-abu. Apabila dilarutkan di dalam air kapur akan berubah warna menjadi hijau. Apabila dilarutkan di dalam air jeruk akan menghasilkan warna merah, dan air aki berwarna merah. Dan apabila dilarutkan di dalam larutan garam berwarna merah muda. Yang keempat, indikator alami buah bit, di mana warna asli dari buah bit ini yaitu merah kehitaman. Apabila dilarutkan di dalam air cuka akan berwarna merah hati. Apabila dilarutkan di dalam air mineral akan berwarna merah kehitaman. Apabila dilarutkan di dalam air sabun akan tetap menjadi merah kehitaman. Apabila dilarutkan di dalam air kapur akan berubah menjadi warna coklat. Apabila dilarutkan di dalam air jeruk akan berubah menjadi warna ungu. Apabila dilarutkan di dalam air aki akan berubah menjadi warna ungu. Dan apabila dilarutkan di larutan garam akan berubah menjadi warna ungu. Indikator alami buah naga. Warna asli dari indikator buah alami buah naga itu merah keunguan. Apabila dilarutkan dalam air larutan cuka akan menjadi merah hati. Apabila dilarutkan ke dalam air mineral akan menjadi merah keunguan. Apabila dilarutkan ke dalam air sabun akan menjadi warna ungu. Apabila dilarutkan ke dalam air kapur akan menjadi warna orange. Apabila dilarutkan
ke air jeruk akan berubah menjadi ungu. Apabila dilarutkan kepada air aki akan menjadi warna ungu. Apabila dilarutkan kepada garam akan menjadi pink pekat. Sama, Bu. Ya, ada yang beda? Sama, Bu. Hasilnya? Tidak ada ya. Oh, baiklah. Hasilnya sama, kita kasih nilai A+ untuk percobaan yang sudah kalian lakukan. Semangat, semangat. Ini kenapa seperti yang kurang tidur ya? Pasti tidak kan? Oke, berarti semua sudah memahami bagaimana kita menentukan larutan tersebut asam atau basa dengan menggunakan indikator. Baiklah, untuk lebih memahaminya kembali, ada kemarin saya berikan soal kan? Silahkan coba Sudah, Bu. dikerjakan. Sudah, Bu. Atau sudah siap Sudah dikerjakan? dikerjakan, Bu. Biar tinggal kita Saya, Bu. membahasnya. Saya, Sudah. Baiklah, nomor Ya, 1. Bu. Coba Agnes. Siapa? Nomor 1, data trayek April. Ya, nomor 1. Data trayek pH perubahan warna beberapa indikator sebagai berikut. Indikator metil merah, warna merah menjadi kuning, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Yang kedua, indikator brom biru, warnanya kuning menjadi biru, trayek pH 6,0 sampai 7,0. Yang ketiga, indikator fenol talein, warnanya tidak berwarna sampai berwarna merah, trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Suatu larutan diuji dengan beberapa indikator tersebut dan menghasilkan pH 4,4 kurang dari pH 6,0. Warna yang terjadi pada indikator tersebut adalah jawabannya metil merah sama dengan jingga. Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Ada yang berbeda? Iya, Bu. Sama. Berarti di situ cara penyelesaiannya diminta adalah yang antara pH-nya lebih kecil dari 6,0 dan lebih besar daripada 4,4. Rentangnya berarti 4,4 sampai 6,0. Ditanya, apakah larutannya dan apa larutan indikatornya dan apakah warnanya, ya kan? Metil merah. Berarti antara 4,4 sampai 6,0 berarti jawabannya adalah metil merah. Warnanya apa? 6,0. Jingga, karena di metil merah kalau dia di bawah 6,2 berarti dia ada 6,2 dia warna kuning. Kalau 4,4 berarti dia warna merah. Berarti di bawah 6,2 dan di atas 4,4 berarti di tengah-tengah berarti adalah campuran antara merah dan kuning, berarti hasilnya adalah jingga, ya. Di bawah ini soal selanjutnya nomor 2. Identifikasi larutan menggunakan kertas ya. lakmus. Larutan A, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Larutan B, lakmus merah, lakmus biru tetap biru. Sifat kedua larutan tersebut berturut-turut adalah A. Asam dan netral, B. Basa netral, C. Netral dan netral, D. Basa dan basa, E. Asam dan basa. Jawabannya adalah B. Basa dan netral. Dan netral. Ya, larutannya adalah basa Ya, dan Bu. netral. Berarti Ya, untuk Bu. larutan A Berubah itu menjadi bersifat biru. basa Biru. karena Biru. terjadi perubahan warna kan? Dimana di merah itu menjadi warna apa? Merah. Iya, Tetap berubah biru. menjadi biru. Sedangkan untuk B tetap merah menjadi merah, biru tetap menjadi biru. Ya, soal terakhir. Perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut. Jenis Siapa air ini? limbah pH-nya P sama dengan 8, pH Q sama 5,5, pH R sama dengan 7,6, pH S 9,4, pH T 4,7. Air limbah yang tercemar asam adalah A, P dan Q, B, R dan T, C, Q dan T, D, S dan T, E, T dan R. Jawabannya C, Bu. Q dan T. Ya, Q dan T. Siapa apa alasannya? Karena di bawah 7, Bu. Karena yang diminta asam kan, berarti asam itu di bawah
Di bawah 7 7. kan? Iya, tadi di awal udah kita singgung asam itu berarti dia di bawah 7. Berarti lihat yang di bawah 7 berarti larutan Ki dan larutan Tidak, Bu. Tidak, T. Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, di WA-nya sudah saya berikan untuk kuis. Silahkan coba kerjakan. Nanti akan saya tampilkan di sini bagaimana kalian bisakah menjawabnya atau tidak ya. Saya kasih waktunya cuma 1 menit. Udah, Bu. Sudah tersambung? Udah, saya mulai dari sini ya. Udah dapat kodenya kan? 113518. Sudah, Bu. Udah dimulai kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah kalian klik mulainya, Nak? Coba pakai link baru, Ibu. Udah bisa, aku udah siap, Bu. Iya, udah siap tapi nggak adanya nama kita sini ya. Masih mulai di sini. Coba. Iya, tunggu ya. Udah bergabung? Udah?
Udah Bu. Udah selesai mengerjakannya. Udah, Bu. Sepertinya Udah, Bu. sinyal saya Wow. udah ya. Baiklah, udah selesai mengerjakannya ya. Bagaimana kuisnya? Bisa dikerjakan kan? Bisa, Bu. Baiklah. Dari kuis yang dilakukan dan dari percobaan yang dilakukan, siapa yang ingin menarik kesimpulan Saya, Bu. dan dari penjelasan yang telah saya berikan tadi? Oke, Taufik, coba nak. Zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basah. Untuk membedakan larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basah yaitu sebagai berikut. Kertas lakmus yang dipakai ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Konsep dari kertas lakmus ini yaitu basah. Lakmus biru apabila dicampurkan dengan larutan berubah jadi merah, disebut dengan asam. Indikator universal merupakan campuran dari beberapa macam larutan yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Rentang pH-nya yaitu antara 1 sampai 14. Indikator ini memerlukan adanya pH, meter, dan kertas serap berbentuk strip yang dicelupkan pada larutan buatan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga atau umbi, kulit buah, dan daun-daun berwarna. Itulah 3 cara yang dapat dilakukan untuk menentukan larutan asam, larutan basah, dan netral dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Bu. Oke, terima kasih buat Taufik buat kesimpulannya. Bu, mikrofon Ibu. Untuk kesimpulannya dan Ibu telah melihat kalian sudah paham bagaimana. Baiklah, terima kasih buat kesimpulan yang telah diberikan oleh Taufik, dan Ibu juga melihat kalian sudah ada perkembangan dan sudah mengetahui bagaimana kalian menentukan asam dan basa daripada larutan tersebut dengan menggunakan indikator. Untuk menutup pertemuan Ibu hanya memberikan penguatan sedikit. Jadi, di dalam kehidupan kalian itu kalian bisa menentukan larutan asam ataupun larutan basa kalian, bisa kalian uji dengan menggunakan indikator. Jadi, yang kalian lakukan tersebut masih dengan kadar ataupun molaritas yang kecil dan dengan bahan yang masih mudah dijangkau. Jadi, kalian bisa lagi untuk menentukan asam basa tersebut dengan menambahkan konsentrasinya. Seperti contoh saya ambil ya, misalnya sabun. Itu kan masih dalam bentuk encer misalnya konsentrasinya. Jadi kalian bisa menambahkan lebih pekat lagi. Bagaimanakah warnanya? Apakah tetap pada keadaan encer ataupun berubah drastis pada keadaan pekat dengan menggunakan indikator alami yang sudah kalian pakai tadi? Atau kalian bisa menambahkan lagi indikator alaminya. Seperti tadi, kol ungu, germanium, bayam merah, dan lain sebagainya.
Dan selanjutnya itu daripada indikator alami. Kalau dengan indikator universal seperti kertas strip bagaimana? Berarti kalian bisa melihat rentang pH-nya, terkhususnya ketika tadi kalian menjawab untuk air limbah. Bagaimana rentang pH-nya? Bagaimana perubahannya? Tadi seperti contoh soal tadi di fenoftalin, rentang pH-nya adalah 4,4 sampai dengan 6,0. Fenoftalin tadi ya 4,4 sampai dengan 6,0. Berarti tadi untuk fenoftalin kalau dia 8,3 berarti larutan tersebut tidak berwarna ataupun bersifat asam. Sedangkan kalau dia 10 berarti dia berwarna merah, berarti dia dalam keadaan basah. Bagaimana dia terjadinya? Berarti di situ dia terjadi ada perubahan strukturnya antara dia asam dengan dia basah. Berarti kalian bisa mengetahui. Jadi kalau di antara lebih tinggi daripada 8,3 dengan lebih kecil daripada 10, bagaimana larutan tersebut terjadi perubahan warnanya? Berarti itu melalui keadaan struktur daripada fenoftalin tersebut. Itu nanti kita pelajari di kelas 12. Jadi untuk penguatannya sampai di situ, dan untuk minggu depan kita akan masuk bagaimana menentukan derajat keasaman daripada asam basa itu dengan cara perhitungan. Ada yang dikenal dengan asam kuat, ada yang dikenal dengan asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Melalui apa? Melalui satu kata, yaitu melalui suatu ketetapan asam dan basa, yang mana ketetapan asam itu ditandai dengan Ka, ketetapan basa itu ditandai dengan KB. Dari situ kita akan menghitung pH-nya. pH itu adalah pengertian dari derajat keasaman, dan kita juga itu untuk senyawa asam, dan pOH derajat kebasahan untuk daripada senyawa basa. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita membahas tentang derajat keasaman dari asam basa ya anak. Jadi ibu tidak segan-segan lagi mengingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatan, pakai masker dan jauhi kerumunan, agar besok minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan pokok bahasan yang baru mengenai penentuan pH daripada asam dan basa. Oke lah, selamat pagi, salam sehat semuanya, dan sampai jumpa.